Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati, NIM 2086206063. Di sini saya mau resumen materi pembelajaran multimedia di SD. Untuk judul pertama adalah konsep multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara. Tujuan multimedia interaktif adalah untuk menyampaikan suatu pesan dan informasi melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. 2. Prinsip-prinsip yang melandasi pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Untuk mengembangkan sebuah multimedia yang baik, ada 7 prinsip. Di antaranya adalah prinsip multimedia, prinsip kedekatan ruang, prinsip kedekatan waktu, prinsip koherensi, prinsip modalitas, prinsip redundansi, prinsip perbedaan individual. Materi yang ketiga adalah jenis-jenis multimedia pembelajaran. Tujuan dari penggunaan media pembelajaran adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, bermakna, dan interaktif, sehingga membantu peserta didik dalam memahami konten belajar dengan baik. Materi keempat, perkembangan multimedia dalam pendidikan. Perkembangan multimedia dalam pendidikan bertujuan menggunakan multimedia dengan merangsang dan meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Maksudnya, multimedia dalam pembelajaran dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar karena multimedia menggabungkan beberapa unsur media sehingga proses pembelajaran dengan menggunakan multimedia lebih menarik. Materi yang kelima adalah bagaimana multimedia facilitating learning. Pembelajaran yang difasilitasi adalah proses belajar di mana peserta didik diberi dorongan untuk lebih mengontrol perasaan belajar mereka. Untuk materi yang keenam adalah mengidentifikasikan kompetensi belajar. Kompetensi merupakan perasaan di mana individu atau kelompok tidak mau kalah. Kompetensi atau persaingan diartikan sebagai usaha untuk memperlihatkan keunggulan oleh perseorangan. Usaha yang ditimbulkan dari siswa dikarenakan dorongan untuk menunjukkan kemampuan dalam proses pembelajaran. Materi yang ketujuh adalah mengidentifikasikan gaya belajar. Dengan mengidentifikasi gaya belajar siswa, guru dapat merancang kegiatan pembelajaran dengan beragam model, strategi, dan model yang sesuai. Beragam kegiatan pembelajaran ini akan menciptakan suasana belajar yang kondusif, menyenangkan sesuai dengan kebutuhan kemampuan siswa. Materi yang ketujuh adalah model-model pembelajaran multimedia. Model-model pembelajaran multimedia yang dapat digunakan yaitu model Azure, model PIE, model Roppler, dan model Hanafin dan PAC. Materi yang ke-9 adalah merancang multimedia interaktif di SD.
Siswa sekolah dasar adalah usia di mana siswa memiliki keinginan belajar yang besar. Mengingat bahwa pada usia ini adalah generasi yang emas karena anak dapat mengembangkan banyak aspek secara pesat. Untuk materi yang ke-10, membuat multimedia interaktif di SD. Kelebihan multimedia interaktif yang digunakan sebagai media pada kegiatan pembelajaran bisa memudahkan proses penyampaian bahan ajar dan materi yang disampaikan akan lebih tajam. Penggunaan dan aplikasi bisa berintegrasi secara langsung. Demikianlah materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.